Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ketua PIKK PLN UP3 Kota Bumi kepada Ibu Ersa Himawan. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua PIKK Unit Induk Distribusi Lampung, Ibu Astri Sinduputra. Apa kabar Ibu? Yang kami hormati seluruh ibu-ibu senior manajer Unit Induk Distribusi Lampung. Yang kami hormati seluruh Ibu Ketua PIKK UP3 Tanjung Karang, UP3 Metro, UP3 UP2D Lampung, UP2K Bandar Lampung, dan Ketua PIKK UPT Tanjung Karang. Yang kami hormati narasumber kita hari ini, Ustadz Yudi Surono LC.MHI. Apa kabar Pak Ustadz? Terima kasih sudah berkenan hadir. Dan yang kami terhormati seluruh anggota PIKK beserta acara pengajian rutin PIKK PLN Selampung hari ini. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara pengajian rutin PIKK PLN Selampung. Izinkan kami dari PIKK UP3 Kota Bumi sebagai tuan rumah mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu yang berbahagia, marhaban ya Ramadan, tidak terasa dalam hitungan hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang kita rindukan kehadirannya bulan demi bulan. Ibarat pucuk dicinta, ulam pun tiba, begitulah bahagianya hati orang-orang yang beriman menanti datangnya bulan Ramadan yang mulia. Namun, apa persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan yang harus diperhatikan agar segala ibadah yang kita lakukan memiliki nilai lebih. Waktu yang kita miliki itu sangat terbatas, maka dituntut untuk beribadah yang cerdas, sehingga bukan hanya masalah banyaknya ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, tapi bagaimana kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, perlulah kita mengetahui persiapan apa saja yang harus kita mulai lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mari kita simak bersama-sama pemaparan tips anti lengah di bulan penuh berkah yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ustadz Yudi Surono LC.MHI. Harapan kami semoga apa yang disampaikan oleh narasumber nanti dapat memberikan pencerahan, menambah wawasan, dan bermanfaat untuk kita semua dalam menyongsong bulan penuh berkah nanti. Amin ya robbal alamin. Selaku Ketua PIKK Kota Bumi, izinkan saya menyampaikan apresiasi juga kepada panitia Ibu PIKK UP3 Kota Bumi yang sudah penuh semangat dan antusias sehingga acara pengajian hari ini bisa dilaksanakan dengan baik. Demikian sambutan dari saya. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Saya mewakili panitia menyampaikan mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam acara ini. Izin saya tutup dengan pantun. Kembang melati sungguhlah indah, di tengah taman jadi hiasan. Harum Ramadan tercium sudah, kalau ada salah mohon dimaafkan. Satu lagi, jalan bersama ke pasar Jumat. Jangan lupa membeli pita. Mari kita sambut dengan sukacita. Puasa Ramadan sudah dekat, mari kita sambut dengan sukacita. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Sekian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ersa Himawan. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua PIKK PLN UED Lampung
yang akan disampaikan oleh Ibu Asri Zindu. Kepada Ibu Asri Zindu, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak narasumber kita hari ini, Bapak Haji Yudi Surono. Yang saya hormati Ibu-Ibu Senior Manager. Yang saya hormati Ibu-Ibu Ketua PIKK UP3 Kota Bumi, Ibu Ketua PIKK UP3 Tanjung Karang, Ibu Ketua PIKK UP3 Metro, Ibu Ketua PIKK UP2D, Ibu Ketua PIKK UP2K, serta semua ibu-ibu yang hadir pada acara hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia, rahmat, kesehatan, dan kesempatan pada hari ini kita bisa berkumpul pada acara pengajian PIKK PLN Selampung dengan tuan rumah PIKK PLN UP3 Kota Bumi dengan Ibu Ketua, Ibu Ersa Himawan. Walaupun acara hari ini berjalan secara online, semoga acara hari ini berjalan lancar tanpa adanya halangan apapun. Dalam kesempatan ini, atas nama PIKK PLN Unit Induk Distribusi Lampung, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat narasumber kita, Bapak Yudi Surono, yang sudah berkenan untuk hadir dan mengisi Zoom pada pengajian hari ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Kami mengharap Bapak nanti sudi kiranya untuk memberikan ceramah dengan materi yang menarik yang berjudul Tips Anti Lengah di Bulan Penuh Berkah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara, Ibu-Ibu PKK UP3 Kota Bumi, sehingga acara Zoom hari ini bisa terlaksana. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua ibu-ibu PIKK seluruh Lampung yang sudah berkenan mengikuti acara pengajian hari ini. Semoga pertemuan pada acara pengajian ini membawa kebaikan, manfaat, dan semangat untuk kita semua. Meskipun acara ini diadakan secara online, semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan lahir dan batin untuk ibu-ibu semuanya. Amin. Selamat menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Demikianlah kiranya sambutan yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Atas segala kehilafan dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Asri Zindu. Ibu-ibu yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti, yaitu ceramah agama dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Telah hadir bersama kita di sini Ustadz Haji Yudi Surono LCMHI. Assalamualaikum Ustadz. Pada kesempatan yang baik ini, beliau akan menyampaikan seputar bulan Ramadan beserta keutamaan yang ada di dalamnya, dan juga tips agar kita tetap istiqomah dalam mengejar pahala ampunan selama kurang lebih 30 hari di bulan Ramadan. Namun, sebelumnya saya akan membacakan profil singkat beliau. Ya. Nama Haji Yudi Surono LCMHI, tanggal lahir Kota Bumi 26 Juli 1979, alamat di Jalan Alam Syah RPN nomor 07 Kelapa 7, Kota Bumi Selatan. Pendidikan beliau S1 Fakultas Syariah LIPIA Jakarta, kemudian S2 Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau merupakan dosen STAI Ibnu Rushd Kota Bumi. Beliau juga merupakan owner lapak siomay Ustadz Yudi Kota Bumi. Ini siomaynya enak ya Ustadz, baik ibu-ibu di Kota Bumi bisa silakan mampir. Kemudian beliau juga memiliki aktivitas lain, sekretaris bidang fatwa MUI Kabupaten Lampung Utara. Beliau juga dai MUI Pusat, ketua DDII Lampung Utara, dan seterusnya. Ini masih banyak ya.
Moto beliau adalah dunia tempat menanam, akhirat tempat memetik hasilnya. Ibu-ibu yang kami hormati dan kami sayangi, ceramah akan disampaikan kurang lebih selama 45 menit, dilanjutkan dengan tanya jawab. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk menuntut ilmu agama dari guru kita Ustadz Haji Yudi Surono LC.MHI. Kepada beliau kami silakan. Langsung aja Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Allahumma yassir umurana waftah qulubana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tahaznaita syita sahla. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ibu-ibu, keluarga besar PIKK PLN Selampung, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu demi satu karena catatannya nggak dikasih ke saya ini. Mohon maaf. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadi wasilah Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Kemudian salawat dan salam semua kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya. Dan mudah-mudahan semua kita yang ada di ruang Zoom ini menjadi orang-orang yang pada saatnya nanti pantas mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita kenikmatan yang banyak. Salah satu kenikmatannya adalah kenikmatan iman, Islam, sehat, keluarga, kehangatan bersama teman-teman. Mudah-mudahan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini jadi wasilah qarab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marhaban Ramadan. Ramadan sudah hampir di hadapan kita. Mudah-mudahan doa kita tersampaikan, kita bisa sampai pada bulan Ramadan. Kemudian juga kita diberikan keberkahan. Bukan saja sampai di bulan Ramadan, tapi diberikan keberkahan untuk mengisi waktu-waktu kita di bulan Ramadan. Karena ibu-ibu sekalian, Allah itu ketika memberikan kepada kita kabar gembira, itu juga kadang-kadang diselingi atau diberikan kepada kita juga ujian-ujian. Jadi kalau kita tidak paham dengan ujian-ujian itu, nanti kita terjebak dengan ujian-ujian. Contoh begini, disebutkan dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah mereka dibiarkan mengatakan kami beriman pada Allah, padahal mereka belum diuji. Jadi ketika Allah berikan ganjaran itu biasanya Allah juga berikan ujian-ujian. Maka disebutkan al-jaza ala qadril masyaqqah. Balasan pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Semakin orang sulit mendapatkan, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Semakin orang itu mudah untuk menjalani, maka pahalanya ya juga ringan. Jadi kalau ibu-ibu menjalani puasa mungkin masih gadis, itu mudah. Tapi begitu punya suami yang harus bangun malam, menyiapkan makanan, menyiapkan sahur, itu sulit. Kesulitan ibu itu nanti akan dibalas dengan pahala yang besar. Begitu pula nanti kalau ibu harus mengurus anak yang merengek setiap saat untuk buka puasa, gitu ya, itu juga akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi nanti pada saatnya kita menjadi orang yang bersiap. Maka disebutkan dalam hadis itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisab ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman
karena persiapan atau karena perhitungan, maka Allah akan hapus kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Maka ibu-ibu sekalian, namanya manusia itu pasti namanya al-insan makanul khotok wa nisyan, tempat kesalahan, tempat kekhilafan. Maka peluang dihapuskan dosa kita itu pada bulan Ramadan. Maka kita sangat butuh dengan Ramadan ini. Kenapa? Karena bisa menghapuskan kesalahan kita yang lalu. Sehingga apa? Sehingga ketika kita keluar dari sekolah Ramadan, kawaladatuhu ummu, seperti anak yang melahirkan, suci bersih sehingga membahagiakan. Ibu-ibu sekalian, sebelum saya panjang lebar bercerita tentang bagaimana kita sukses tidak lengah di bulan Ramadan, saya akan kasih gambaran begini. Dulu 2016 saya diberikan karunia oleh Allah bisa pergi haji walaupun tanpa ngantri-ngantri, tanpa nabung di bank, karena ditakdirkan suatu saat ada seseorang yang ngaji dengan orang, kemudian karena keteteran, sibuk gitu, akhirnya anggota Liko itu haji itu dioper ke saya. Kemudian dia menawarkan saya pergi haji sebagai petugas. Ya ditakdirkan prosesnya sangat cepat, tiba-tiba saya diterima tanpa tes gitu ya. Yang saya ambil begini, suatu saat dalam hadis kan disebutkan begini. Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram itu bagaikan sholat di 100.000 masjid lainnya. Barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi itu bagaikan sholat di 1.000 masjid lainnya. Itu Rasulullah menyebutkan itu pahala sholat. Padahal makna umum. Tiap kebaikan-kebaikan kita lakukan di tanah suci itu di Mekah itu akan terbalas dengan 100.000 kebaikan di tempat lainnya. Kalau di Madinah dibalas dengan 1.000 kebaikan di tempat lainnya. Seharusnya kan ketika kita pergi ke Mekah ke Madinah itu punya ilmu, sehingga apa? Kita persiapkan. Suatu saat saya ketemu dengan beberapa jamaah haji itu bawa tolak angin itu 7 kotak, 6 kotak. Bapak ini masuk angin apa? Mau siapkan banyak benar obat gitu. Enggak, Ustaz. Saya nanti mau bagi-bagi di haram, tanah haram. Kenapa? Karena pahalanya kan besar. Saya mau bagi-bagi yang lain nggak punya, uangnya banyak. Kalau ya minimal ini bisa ngurang-ngurangin orang gerekes atau puluh lah. Itu besar pahalanya. Suatu saat, ibu-ibu sekalian, ketika saya di Madinah, ada seorang jamaah ini bawa nasi kotak yang berbeda dengan jatah kami. Saya tanya, Pak, Bapak dapat nasi kotak di mana? Oh itu Ustaz, ada orang sodakoh pakai tronton gitu. Oh ya, gimana caranya? Ustaz sholat di Madinah, di Masjid Nabawi, habis sholat, ngantri. Saya ikut ngantri karena kepingin merasakan nasi yang lain itu gitu kan. Nggak dapet, kata petugas, mamlu. Haram nggak boleh, udah penuh gitu kan. Malam pertama saya gagal. Malam kedua saya coba habis sholat di Madinah, habis sholat mayit, sholat ba'diyah, saya ngantri juga. Haram nggak bisa. Malam ketiga juga nggak bisa. Orang itu tetap bawa. Saya tanya, Ustadz, Bapak sholat di mana? Ya sholat di masjid, Ustadz. Enggak. Posisi Bapak sholatnya di mana? Ternyata dia, mohon maaf, ini sebagai ibrah bagi kita ya. Posisi sholatnya, ibu-ibu sekalian, ternyata dia di luar pagar masjid, di samping tronton. Jadi begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sud ngantri, pantesan dapat gitu. Ya Allah, saya bilang, ya Allah bapak-bapak, saya bilang, kita nih jauh-jauh dari sini kepingin mendapatkan keberkahan. Bukan kita terjebak dengan seperti ini. Kalau keluarga Bapak tahu jauh-jauh sholat cuma di pinggir pagar, di luar pagar, di samping tronton, kan kita malu. Apalagi kalau saya sebagai ustadz gitu, terjebak juga ngantri begitu, ya Allah gitu. Maka, nah inilah harapannya Ramadan ini Ramadan yang penuh keberkahan bagi kita ketika kita punya bekal yang banyak. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Cari bekalah kalian dan sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa.
Kemudian bekal apa yang harus kita hadirkan? Yang pertama, ibu-ibu sekalian, kalau kita tahu sesuatu ini punya nilai yang sangat tinggi, maka kita akan menjalin dengan terbaik. Contoh gini, kalau ibu lagi ngantor, lagi belanja, tiba-tiba ada kupon kuis. Kalau cuman hadiahnya cuman kotak tisu atau gelas, mungkin kita nggak tertarik. Tapi kalau hadiahnya sesuatu yang bernilai, maka kita akan tertarik. Sama, kadang-kadang kita menganggap Ramadan itu seperti bulan-bulan biasa. Bahkan tidak jarang di antara kita, ya Allah, sudah Ramadan aja. Kayak mana saya jualan es ini, nanti laku enggak ini gitu. Padahal Ramadan ini berkahnya luar biasa. Gitu. Sebutkan begini, dalam satu hadis begini, Bu. Man shoma yauman liwajhillah ba'adallahu wajahu bainan nar sab'ina kharifan. Barang siapa puasa satu hari karena Allah, ikhlas karena Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari sengatan neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Dulu saya ketika kuliah di kedua bahasa Arab Saudi itu belum mudeng ya, belum paham. Maksudnya apa sahabat 70 tahun perjalanan ini kan standarnya kan nggak umum gitu ya. Takarannya nggak umum. Tapi suatu saat ada satu hadis yang mungkin bisa menjadikan pengertian dari saya sampaikan tadi. Apa contohnya gitu? Suatu saat ibu-ibu sekalian, Nabi dan para sahabat sedang duduk-duduk malam hari, kira-kira pada Isya gitu ya. Kemudian mendengar sesuatu yang jatuh menggelegar. Kemudian Rasul berkata dengan para sahabatnya, tahukah kalian itu bunyi apa tadi? Kata para sahabat, Allah wa Rasuluh a'lam. Hanya Allah yang dan Rasulnya tahu. Kata sahabat begini, kata Rasul begini, itu adalah bunyi batu yang baru jatuh. Itu adalah bunyi batu yang baru jatuh sampai pada dasar neraka setelah dilempar 70 tahun yang lalu. Jadi kalau ada ada jurang atau ada sumur sangat dalam, kita lempar, itu kan paling berapa detik nyampe ya. Ini batu dilempar dari tepi jurang neraka, baru sampai setelah 70 tahun yang lalu. Ini artinya apa? Kalau kita puasanya satu hari ini sukses, apalagi nanti 70 hari, maka itu sangat dijauhkan sekali kita dari sengatan neraka. Artinya apa? Kalau kita nggak mungkin terkena sengatan api neraka, artinya apa? Kita masuk surga. Amin Allahumma amin. Maka ibu-ibu sekalian, yang pertama yang harus kita dapatkan bekal itu adalah bekal ilmu. Betapa banyak di antara kita atau saudara-saudara kita itu puasanya hanya tidak makan, hanya tidak minum. Sedangkan yang lainnya tetap dilakukan. Gibahnya masih, ngurumpinya masih, gitu ya. Iya. Jadi apa? Padahal dalam fikih itu disebutkan begini, Bu, definisi puasa itu. Yang huwa al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatil ibadah. Puasa itu menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa secara zahir dan batin, diawali dari terbit fajar hingga matahari terbenam dengan niat ibadah. Nah, di antara kita ini mungkin hanya fokus puasa itu tidak makan dan tidak minum. Memang ini yang disebutkan membatalkan puasa. Tidak fokus dengan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Sehingga apa? Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi betapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya haus. Kadang-kadang tambahin kecuali hanya haus dan lapar. Kenapa? Karena dia nggak puasa mata, nggak puasa pembicaraan, nggak puasa pendengaran, nggak puasa hati gitu.
Puasanya iya, tapi nggak sholat. Puasanya iya, tapi ngomongin orang terus gitu ya. Sehari itu kalau nggak update status, nggak ini, waduh kayaknya rugi gitu ya. Sehari kadang-kadang kita kalau nggak nyimak kegiatan artis ini, artis itu, kayaknya kita ada yang menyesal, merugi sekali gitu. Sehari kalau tidak ada yang jadi bahan obrolan, kayaknya ada yang hilang gitu. Sehingga apa? Nggak mendapatkan pahala dari puasanya, kecuali cuman hanya haus, kecuali hanya lapar. Kenapa? Karena dia tidak tahu ilmunya. Maka penting bagi kita, termasuk diantaranya gini, ibu-ibu ini jangan khawatir. Kadang-kadang ibu-ibu ini merasa apa namanya jealous lah ya, cemburu dengan suaminya. Enak lah abang gitu, puasa bisa full, saya harus 6 hari nggak puasa atau 7 hari gitu, atau 10 hari. Padahal ibu-ibu ini ketika dengan ikhlas menyiapkan makanan bukan orang yang berpuasa atau memberikan makanan sahur bagi orang-orang yang berpuasa di sekitarnya, ibu akan mendapatkan pahala orang-orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun. Contoh, kalau seandainya ada di antara ibu-ibu, memang puasanya tahun ini, baru masuk Islam, puasa tahun ini. Tapi ketika dia memberikan makanan puasa di masjidnya 10 orang saja, maka 10 Ramadan orang itu ibu dapatkan pahalanya. Iya, kan ya kadang-kadang memberikan bukan puasa itu kan sederhana ya. Ibu bawain kolak ke tetangga, bagi tetangga kolak gitu ya, atau bagi ke tetangga. Kalau puasa itu kan biasanya yang lazim di Indonesia ini dimakan itu kan empek-empek, gorengan. Padahal sunnahnya itu Bu, sunnahnya itu makan korma, minum air putih, makan korma. Saya kadang-kadang bercanda sama teman-teman gitu. Ini korma kok masih utuh nggak dimakan? Ini kan sunnah. Kemudian ada jamaah bilang begini, itu memang sunnah Ustaz. Kalau gorengan ini wajib Ustaz. Kalau gorengan kayak empek-empek soma itu wajib. Kalau korma cuma sunnah gitu. Padahal kenapa Rasulullah ajarkan makan korma itu sebagai pengganti cepat energi yang hilang ketika kita berpuasa. Gitu ya. Itu yang pertama, ibu-ibu. Jadi kita harus tahu pahalanya, fadilah puasa, sehingga apa? Sehingga puasa kita ini benar-benar jadi puasa yang terbaik. Yang berikutnya, puasa yang kita hadirkan seharusnya bukan hanya puasa biasa, tapi benar-benar puasa yang terbaik. Kenapa? Karena disebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima amalan-amalan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ketakwaannya. Jadi bukan hanya gugur kewajiban. Kebanyakan kita ini kan kadang yang penting puasalah gitu. Yang penting puasa. Walaupun kadang-kadang ikut sahur tapi nanti buka di tempat lain gitu kan. Jadi bagaimana Rasulullah dan para sahabat puasa itu? Puasa itu disebutkan al-iktsar minal ibadah, memperbanyak ibadah-ibadah. Jadi dianjurkan apa? Puasa siang hari, malamnya itu mengurangi tidur, menghidupkan malam dengan baca Quran, dengan zikir, dengan tilawah, dengan tadarus, sodako, gitu ya, tersenyum. Tersenyum juga ibadah loh Bu. Jadi kalau kita berhadapan dengan saudara-saudara kita, walaupun kita punya masalah, itu harus menghadirkan dengan senyum yang terbaik. Tabassamuka fi wajhi akhika sodako. Senyummu di hadapan saudaramu itu sodako. Sodako yang paling ringan itu Buddha itu senyum. Tapi ingat, senyum itu butuh lawan. Nggak boleh senyum sendirian. Nanti ibu gitu di kantor senyum-senyum sendirian, itu orang jadi khawatir gitu. Jadi senyum itu, sodako itu harus ada lawannya gitu ya. Jadi kalau kita punya masalah, memang kita punya masalah, mintanya sama Allah solusinya.
Jangan nanti teman-teman kita sekantor tahu kalau kita punya masalah semua. Nah, itu kurang baik. Walaupun kadang-kadang boleh menceritakan masalah kita agar ada solusinya boleh. Tapi tidak seperti orang-orang di kampung saya jadi ember pada semua orang diceritakan juga nggak baik. Yang berikutnya ibu-ibu sekalian, yang harus kita hadirkan, Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Jadi kita harus memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Ini kadang-kadang, mohon maaf ibu-ibu sekalian, kadang-kadang kalau kita berhubungan dengan Al-Quran, kadang-kadang kita bilang begini, nanti saat tunggu waktu luang. Kalau tunggu waktu luang kayaknya nggak pernah ketemu waktu luangnya. Tunggu waktu luang hanya di waktu-waktu sisa, waktu-waktu ngantuk, waktu-waktu capek. Gitu. Sehingga apa? Baru baca Quran 1 halaman, 2 halaman sudah nguap. Wah, gitu. Kenapa? Karena waktu luangnya cuma itu. Padahal ketika kita interaksi dengan Al-Quran, itu kita harus meluangkan waktu. Meluangkan waktu dengan menunggu waktu luang itu beda. Kalau nunggu waktu luang itu ya waktu-waktu sisa, waktu capek, ngantuk, gitu ya. Tapi kalau meluangkan waktu, berarti kita harus menyiapkan waktu yang terbaik. Ya. Waktu yang terbaik. Untuk apa? Untuk interaksi kita dengan Al-Quran. Dalam surat Toha disebutkan, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepadamu bukan untuk membuatmu susah, tapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut pada Tuhan kita. Maka ibu-ibu sekalian, jadi kalau kita baca Quran ini kita jadikan sebagai kewajiban itu sulit. Kalau kita nggak, sebagaimana kalau kita menjadikan apa-apa kewajiban itu sulit. Tapi kalau kita jadikan Al-Quran ini sebagai kebutuhan, maka kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Habis subuh baca 2 halaman, 2 lembar gitu ya. Nanti asar, zuhur, asar 2 lembar, 2 lembar. Nanti maghrib okelah kita sibuk gitu ya. Habis tarawih baca 4 lembar. Sudah 1 juz. Sehingga apa? Ramadan kita dapat 1 kali hatam. Tapi kalau kita mikir waduh 1 juz nggak dimulai-mulai ya nggak dapat. Kalau kita nggak mulai-mulai nggak dapat. Walaupun jalannya itu 1 kilo, 2 kilo, kalau kita menapas sedikit-sedikit dapat. Tapi kalau cuma 10 meter, kalau kita sudah mager, nggak akan dapat. Maka ibu-ibu sekalian, Ramadan ini kita harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah itu banyak sekali menghatamkan Al-Quran ketika di bulan Ramadan. Dicontohkan beberapa imam mazhab, contohnya Imam Syafi'i, itu setiap hari itu hatam 2 kali Al-Quran. Kita jadi mikir, wah bacanya cepet-cepet paling ini. Bacanya mungkin nggak sesuai dengan tajwid, tahsin, dan lain sebagainya. Enggak. Dia bacanya sesuai standar. Tapi Allah berikan padanya keberkahan waktu. Waktunya sama dengan kita 24 jam, tapi bernilai. Kita waktunya 24 jam, tapi 1 ayat pun nggak baca. Kenapa? Karena kita tidak memulai. Bagi orang yang sudah lancar baca Quran, apalagi hafal, orang hafal itu kan di luar kepala ya, nggak tanpa mikir, sambil nyapu, sambil masak, sambil jalan, itu bisa. Tapi kalau orang nggak hafal, apalagi terpaksa, itu kadang-kadang baca Quran hurufnya pindah-pindah. Kenapa? Karena ngantuk. Maka ibu-ibu sekalian, mari perbaiki hubungan kita, interaksi kita dengan Al-Quran, sehingga Allah berikan pada kita keberkahan. Contoh gini, dalam hadis Imam Turmudi disebutkan, man saghalanil Quran man saghalanil Quran wa dzikri an mas'alati ataitu Abdullah ma'ut yasailina min khalqi. Barang siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Quran, dengan zikir kepadaku, aku akan berikan padanya sebaik-baik dari apa yang diminta makhlukku. Jadi kalau ibu disibukkan baca Quran, ibadah, walaupun ngantor kadang-kadang waktu salam baca Quran.
Sampai kadang-kadang lupa untuk berdoa kepada Allah. Sehingga apa? Allah akan berikan padanya, walaupun tidak diminta, walaupun kita tidak berdoa padanya, Allah akan berikan padanya sebaik-baik dari apa yang diminta makhluk yang di bumi. Kenapa? Karena keberkahan dari Al-Quran. Yang berikutnya, bagi kita yang belum lancar baca Quran, bagi kita ya, atau kadang-kadang ibu-ibu yang berhalangan. Kenapa jin itu mudah sekali menggoda perempuan, kaum wanita? Karena biasanya ketika berhalangan itu merasa bebas dari ibadah. Padahal orang berhalangan itu kan yang nggak boleh megang Quran. Kalau dia zikir, wirid, ya berdoa itu dapat pahala juga. Bahkan disebutkan ibu-ibu kalimatani khafifatani 'ala lisan wa thaqilatani fil mizan wa habibatani 'inda rahman. Ada dua kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan, kemudian ringan sebagai pemberat timbangan di mizan, dan sangat disukai dengan Ar-Rahman. Apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi 100 kali, Allah akan hapuskan kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, ini kan ringan. Sambil jalan, sambil ke kantor, sambil ke pasar. Daripada kita sambil jalan, kemudian melihat-lihat yang macam-macam, akhirnya kita jadi ngomongin, gitu ya. Jadi gibah, jadi pembicaraan yang nggak enak, nah, lebih baik kita banyak berzikir. Bahkan, ini contoh nih ibu-ibu sekalian, ini Ramadan kan biasanya ibu harus bangun malam, kadang-kadang suami masih tidur, ibu harus bangun. Enak ya suami bangun-bangun cuma makan gitu ya. Kerja-kerja tinggal makan, buka puasa, nggak tahu waktu nyiapin. Nyiapinnya lama loh, bisa 2 jam, 3 jam, makannya sebentar gitu kan. Sehingga kadang-kadang letih, capek gitu. Suatu saat ini pernah terjadi pada zaman Fatimah anak Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tanganku pegel, kapalan. Sudi gak kiranya kau berikan padaku seorang pembantu saja untuk meringankan urusanku. Apa kata Rasulullah? Saya ajarkan beberapa kalimat, yang kalimat itu bisa meringankan pekerjaanmu. Lebih baik daripada pembantu, atau dalam riwayatnya. Apa itu? Ucapkan subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada pembantu. Jadi ibu-ibu, dulu orang tua kita itu masaknya semuanya dengan tangan. Masaknya pakai semprong gitu ya. Nyucinya masih pakai nyuci dengan tangan gitu ya. Masak nasi juga sekarang kan pakai rice cooker, kadang-kadang catering gitu ya. Nyucinya di laundry. Kemudahannya banyak, tapi kayaknya capek banget. Kenapa? Karena apa? Karena banyak ngeluh. Dulu orang tua kita nggak banyak ngeluh. Padahal disebutkan, man bata kalan min talabil halal, bata magfurun lah. Barang siapa yang keletihan setelah mencari rizki yang halal, atau barang siapa yang kalian setelah keletihan mengurus rumah, ngurus anak, kemudian ketika dia tertidur, Allah hapuskan dosa-dosanya. Jadi ada dosa-dosa yang bisa dihapuskan bukan dengan baca Quran, bukan dengan tilawah Quran, bukan dengan istighfar, tapi bisa dihapuskan ketika kita keletihan setelah mencari rezeki yang halal. Ketika tidur, dihapuskan dosanya. Ketika tidur setelah mencari rezeki yang halal, bukan tidur waktu pengajian. Ini ibu-ibu ya. Jadi banyak Allah berikan fadilah kepada kita Ramadan. Yang berikutnya, ibu-ibu sekalian, sodakoh ya. Dulu ketika saya mahasiswa itu Bu, di Jakarta, kadang kita itu hafal lah masjid-masjid yang
punya iftar, makan jamaah apa, itu hafal. Masjid ini ada menunya KFC, masjid ini ayam bakar, masjid itu hafal kita. Dulu ketika jadi mahasiswa. Kan memang mahasiswa itu antara hemat dengan pelit kan tipis, Bu ya. Sekarang ketika kita sudah punya penghasilan, ketika kita sudah mulai mapan, ya walaupun nggak kaya-kaya, sudah adalah penghasilan, cukuplah. Paling tidak kita harus meluangkan sebagian rezeki kita untuk bantu saudara kita. Sehingga apa? Kita akan mendapatkan pahala-pahala mereka. Apalagi yang kita berikan itu yang hafiz, suka ibadah, rajin sholat, pahalanya banyak itu, Bu. Pahalanya banyak. Kita sahur malam ngetuk-ngetuk tetangga kita, ya lumayanlah 2 piring, 3 piring kita kasih tetangga kita, gitu ya. Itu bisa mendapatkan pahala juga. Makanya bisa jadi ibu walaupun puasanya 1 bulan, tapi tahun ini tercatat bisa 10 bulan, 20 bulan Ramadan. Yang berikutnya, ibu-ibu sekalian, Ramadan itu disebutkan kita juga jangan jadi orang yang egois. Apa yang egois? Kalau baca Quran sendiri. Bolehlah kita punya targetan baca Quran Ramadan ini 3 kali, 2 kali boleh. Tapi disebutkan Rasulullah itu ketika Ramadan itu tadarus dengan malaikat Jibril. Tadarus ya, kita belajar ngaji di musola atau di masjid, atau kalau di keluarga suami, istri, anak baca Quran bareng-bareng, yang satu baca, yang satu nyimak, yang satu baca, satu nyimak gitu. Kalau di kampung ya tadarus juga cuman agak salah ininya, kurang tepat. Yang satu ngaji, yang satu makan gorengan, yang satu bikin es. Jadi yang salah tetap salah, itu kurang baik. Seharusnya yang ngaji semua. Yang satu ngaji, yang lain mendengarkan, menyimak. Kalau salah diluruskan. Gitu. Jadi apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran dan mengajarkan. Ini kadang-kadang kita malas lah di kampung, ngajinya jelek-jelek gitu kan. Justru kita yang bagus mengajarkan mereka biar jadi yang terbaik. Yang berikutnya ibu-ibu sekalian, mohon maaf waktunya masih ada ya. Nanti ditegur ya. Yang berikutnya ibu-ibu sekalian, Ramadan ini ada namanya tarawih. Terlepas nanti khilaf antara mau 11 rakaat, mau 23 rakaat, mau 40, ada nggak? Kalau di zaman Umar itu 46 rakaat. Ya silahkan sajalah ibu pilih. Cuman ibu-ibu sekalian, ini kan sunnah ibu ya. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dia tidak berdosa, namun tercela. Sayanglah Ramadan datangnya setahun sekali gitu ya. Kalau kita nggak terawih itu sayang. Walaupun terawihnya di rumah. Nah, kadang-kadang ibu-ibu sekalian, karena kita mungkin sudah kekenyangan makan waktu buka, sehingga waktu terawih kita ngos-ngosan. Kadang waktu rukuk minyak mau keluar gitu kan. Jadi kadang-kadang ada perilaku-perilaku jamaah itu yang nggak tepat. Seharusnya contohnya imannya 4-4-3. Begitu dapat 8 rakaat para jamaah duduk atau pulang dengan alasan nanti di rumah nambah tarawih lagi. Itu kurang tepat. Kenapa? Barang siapa yang sholat witir bareng imam, maka dia akan mendapatkan pahala sholat malam semalam penuh. Jadi kalau ibu witirnya bareng imam, maka ibu akan mendapatkan pahala sholat malam semalam penuh. Kan nggak mungkin kita sholat semalam penuh. Nanti kalau ibu malam sebelum sahur, sebelum masak, mau sholat lagi, silakan. Tapi jangan witir lagi. Silakan, tapi jangan witir lagi. Yang berikutnya ibu-ibu sekalian, ini yang jadi bahasan kita, disebutkan oleh beberapa ulama itu, tahukah kalian pencuri waktu kita? Apa itu Ustaz? Pencuri waktu kita adalah HP. Kalau kita sudah megang HP ini Bu, 2 jam nggak kerasa.
nggak kerasa. Tapi begitu kita baca Quran, satu halaman sudah kerasa banyak banget. Kenapa? HP. Maka ibu-ibu kurangi interaksi kita. Ya kalau perlu-perlu aja lah gitu ya. Kalau perlu saja gitu. Kadang-kadang gini, kita ini kepingin anak-anak kita jangan main HP, tapi kita kemana-mana pegang HP gitu. Bahkan mohon maaf sekali. Kita sholat malam pakai aplikasi Quran di HP. Nah, begini-begini Bu, nah, sampai sholat begini-begini. Nanti apa kata anak? Itu papa atau mama sholatnya main HP gitu. Ya kalau ibu terpaksa sholat harus bawa Quran, ya bawalah mushaf. Mushaf ya Quran itu gitu. Bukan HP. Karena nanti kalau takutnya ibu memang lagi ada PR kerjaan gitu. Kemudian ada kepala kantor nelpon, ibu langsung angkat. Lagi sholat Pak. Ini lagi sholat Pak. Iya, karena banyak kejadian orang latah, dia nggak tahu dia lagi sholat pegang HP. Ditelepon orang langsung diangkat. Ini kira-kira ibu-ibu agar Ramadan kita sukses. Gitu ya. Selebihnya ibu-ibu, saya sering ini, mohon maaf ya, memang ini kejadian, ya bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga lah. Kadang-kadang kalau sudah ngomong itu sulit berhenti. Ya, asik gitu ya. Bahkan kadang-kadang waktunya bisa panjang. Dalam sebuah riwayat ibu-ibu sekalian, Imam Ahmad Ibnu Hambal itu pernah bermimpi, mimpinya masuk neraka. Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Mimpi masuk neraka. Kemudian di neraka dijejalkan bangkai. Ya Ahmad makan bangkai ini. Kata Imam Ahmad, enggak saya nggak makan. Makan bangkai ini. Enggak saya nggak makan. Kemudian bangkai itu dijejalkan. Kalau kita minum anak obat dicekok lah ya. Dipegang rahangnya, dijejalkan ke mulutnya. Makan bangkai ini. Enggak saya nggak makan. Kenapa saya harus makan? Kata malaikat itu, karena kamu ngomongin orang. Demi Allah saya nggak pernah ngomongin orang. Kata malaikat, iya. Dalam catatan kamu nggak pernah ngomongin orang. Tapi kamu selalu asik mendengarkan orang ngomongin orang. Nah ini kebanyakan kita kan ya mungkin enggak lah, nggak banyak ngomongin orang. Cuman kadang-kadang kalau ada orang ngomongin orang kayaknya, oh ya memang benar itu. Dalam hati, oh ya cocok itu. Saya juga kepingin ngomong itu, cuman dia sudah kadang ngomong gitu. Ini ibu-ibu sekalian. Maka ibu-ibu sekalian, kita harus jaga-jaga. Puasa itu ya disebutkan kalau ada orang marah dengan kita, katakan saya sedang berpuasa. Ada orang ngomongin orang, saya sedang berpuasa, gitu ya. Sehingga apa? Kita akan mendapatkan keberkahan, gitu ya. Kenapa? Karena kita menahan diri dari mendengar yang dilarang, gitu ya, dari melihat yang dilarang, dari berbicara yang dilarang. Ibu-ibu sekalian, yang berikutnya, tadi saya mohon maaf agak mengulang tentang zikir. Ya, zikir itu secara umum, zikir itu segala perbuatan yang dijadikan sebagai sarana takarub kita kepada Allah itu zikir. Ibu sodako zikir. Kemudian ada hal-hal yang dilarang, ibu mungkin kesel sama anak orang, mukul anak kita gitu. Ibu mau jewer nggak jadi, bukan karena lihat orang tuanya. Mau kesel nggak jadi, itu juga zikir. Ibu baca Quran zikir. Ibu ingat Allah itu zikir. Tapi selebihnya, zikir itu adalah kalimat tasbih, takbir, tahlil, istighfar, hauqala, al-istirja, itu juga zikir. Ibu tahu yang di ruangan ini, apa itu hauqala? Hauqala itu la haula wa la quwata illa billah. Kalau al-istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kalau ibu-ibu nanti di
Kalau ibu bisa pergi haji, amin, atau umroh, bisa ngulang atau yang belum bisa berangkat, amin. Itu biasanya kalau ada orang di Mekah, di Madinah, kalau kita masuk ruang makan, hotel besar, atau tempat-tempat yang besar, itu ditulisan tasbih, subhanallah, atau la haula wa la quwata illa. Kenapa? Karena ini terjadi bukan karena kita, tapi karena kehendak Allah. Ini kadang-kadang kan kita punya toko besar, ini karena saya ini. Karena saya pintar ngatur keuangan. Bukan, karena Allah. Gitu. Makanya ibu-ibu, kita dianjurkan untuk tasbih. Kalau ngelihat yang bagus-bagus, yang baik-baik, kita subhanallah, Allahu Akbar. Gitu. Maka ibu-ibu sekalian, sekarang ini banyak sekali orang kena sakit, tapi bukan medis. Namanya penyakitnya ain. Kenapa? Karena memuji berlebihan kepada satu objek. Ain itu, Bu, jadi kalau ibu punya cucu, diupload di HP, di Facebook, kemudian ada orang mungkin senangnya berlebihan, cantiknya anak ini gitu ya. Atau mohon maaf, ada orang yang puluhan tahun nggak punya anak, kepengen punya anak. Itu kadang-kadang timbul hasad, itu bisa penyakit ain. Gimana? Kalau rumah bisa hancur, kalau tanaman bisa mati, kalau ternak bisa mati, kalau bisnis bisa rugi, kalau wajah bisa rusak, kalau anak bisa sakit. Jadi gimana? Ya kalau ibu senang dengan anak orang, ucapkan subhanallah cantiknya gitu. Saya punya kakak, itu punya tanaman bunga bagus. Setiap orang yang lewat bilang, ih bagus banget rumah bunga ini, ih cantiknya gitu. 3 hari, Bu, dapat pujian, mati itu bunga. 3 hari. Padahal pupuknya bagus, pupuknya organik, bagus. 3 hari aja. Dan nggak bisa disembuhkan. Makanya ibu-ibu sekalian, ya kalau kita punya anak harus upload ya, malam-malam didoakan anak-anak kita. Baca 3 kul, kemudian ditiupkan di tangan, seperti ludah. Usapkan. Ibu-ibu sekalian, yang terakhir, kita banyak meminta kepada Allah istighfar. Ya. Karena namanya manusia, pasti kita berbuat kesalahan. Disadari atau tidak, pasti kita berbuat kesalahan. Maka lagi-lagi kita harus banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan ini, sehingga nanti kita akan mendapatkan keberkahan. Ini kadang-kadang ibu-ibu sekalian, contoh ya, tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Makan sahurlah karena waktu sahur atau makan sahur itu berkah. Kebanyakan kita ketika waktu sahur itu nggak banyak doa, nggak istighfar, tapi sambil sahur itu sambil nonton lawak-lawak, ketawa-ketawa. Padahal itu waktu yang berkah. Dan sebaik-baiknya sahur, ibu-ibu sekalian, sebaik-baiknya sahur itu waktu sahur yang mepet dengan azan. 15 menit, 20 menit menjelang azan itu waktu sahur yang terbaik. Jangan ibu sahurnya jam 2, jam 3. Kalau ibu sahur jam 2, jam 3 itu memperpanjang waktu puasa. Sahurnya 13 jam, itu 15 jam. Orang yang lain jam 10 masih segar, dia sudah bentar-bentar buka kulkas gitu. Aduh, biar segar gitu kan. Kenapa? Waktunya panjang. Terus waktu nunggu buka, ibu-ibu sekalian, waktu nunggu buka itu waktu-waktu yang mustajab. Maka kita dianjurkan istighfar yang banyak, zikir. Berkahnya kita gunakan banyak tertawa-tawa, gitu ya. Update status dan lain sebagainya. Ini kira-kira ibu-ibu, sehingga Ramadan kita Ramadan yang full berkah, saling mengingatkan suami, istri, anak gitu ya. Banyak berdekat kita kepada Allah. Disebutkan ibu-ibu dalam terakhir dalam sebuah hadis sebutkan inna hadzal kitab. Kalau saya megang Quran sebutkan inna hadzal kitab yarfa'u bihi qauman wa yadau bihi akhirin. Sesungguhnya kitab Al-Qur'an ini
Allah akan mengangkat derajat orang setinggi-tingginya ketika dia meninggikan Al-Quran, dan Allah akan menghinakan orang serendah-rendahnya ketika dia menyepelekan Al-Quran. Mudah-mudahan kita jadi Al-Quran, Ramadan berkah, sehingga nanti ketika kita keluar di majelis Ramadan, seperti anak yang baru dilahirkan di muka bumi. Wallahu a'lam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh Ustadz Haji Yudi. Untuk selanjutnya, ibu-ibu kami persilahkan untuk bertanya yang melalui Zoom kami utamakan. Ibu-ibu bisa raise hand atau nanti kemudian kami persilahkan bertanya. Karena keterbatasan waktu, pertanyaan hanya kami batasi untuk 3 orang penanya. Dipersilahkan bagi ibu-ibu yang akan mengajukan pertanyaan. Baik, sambil menunggu untuk yang hadir offline, Mbak Kamila ya, dipersilahkan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk materinya Pak Ustadz, sangat bagus. Kita itu kan menjalankan penuh apa ya, penuh kehusyuan gitu, ibadah bareng-bareng gitu, bareng-bareng suami misalkan gitu. Gimana ya Pak Ustadz, suami itu kan adalah seorang pemimpin yang memang fitrahnya itu rata-rata tidak mau dipimpin gitu. Jadi saya mau menanyakan bagaimana cara ampuh untuk mengajak suami bareng-bareng gitu. Jadi biar kitanya semangat gitu. Jadi nggak misalkan kalau punya target bareng-bareng gitu. Gimana cara ampuh? Silakan Terima dijawab kasih. langsung, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih. Jadi, Maaf Pak Ustadz masih mute. Maaf masih di mute itu ya. Pak Ustadz. Baik, mohon maaf. Jadi ibu-ibu, ketika kita mungkin agak kesulitan minta suami memberikan contoh yang baik bagi kita, mungkin dengan cara lewat anak kita. Ya kalau sama kita mungkin kurang dengar karena capek ya. Tapi kalau anaknya bilang, Bi atau Pak, coba saya baca Quran, dengerin Pak gimana Pak? Gitu. Coba Pak, saya hafal ini, coba dengerin Pak. Bapak hafalannya kayak mana Pak? Ah gitu kan, nanti dia kan malu. Aduh gitu. Iya, malu dengan anak gitu. Kalau sama kita kan kadang-kadang sudah capek, sudah ini, apalagi dia baru datang kita sudah nagih sesuatu gitu kan. Tapi kalau lewat anak bisa jadi nanti dia ini berbenah. Oh ya, tugas Bapak kan tidak saja memberikan makan minum membesarkan anak. Kalau membesarkan anak, harimau juga bisa membesarkan anak, atau gajah itu anaknya besar-besar juga gitu kan. Tapi itu lebih dari itu, dia harus bisa mencontohkan yang terbaik. Kalau dia tidak bisa mencontoh, paling tidak dia jadi orang yang merespon. Paling nggak gini, kalau dia tidak bisa mengajarkan kita agama, paling tidak dia mau mengantarkan kita pengajian. Nah gitu kan. Nanti sambil anak, lewat anak gitu. Pak, saya baca Quran, atau Pak, ini bacanya kayak mana Pak gitu kan. Anak mungkin lebih. Wallahu a'lam bishawab. Makasih. Terima kasih. Bagaimana Ibu Kamila Deni, sudah cukup jelas ya? Jadi bisa dipersiapkan ya Adek nanti untuk apa namanya? Untuk ya ngajak papahnya ya. Iya, insyaallah ya.
Insya Allah ya, semoga diberikan kemudahan. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu Dina Nugi, kami persilakan. Terima kasih atas Kayaknya kesempatannya. suaminya Apakah murid suara saya. saya bisa terdengar dengan jelas? Sebentar. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Iya, kecil ya, nggak apa-apa. Ya, silakan. Bisa? Halo? Bisa dengar, Mbak? Bisa. Silakan. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak Ustadz. Perkenalkan, saya Dina Nafahanifa dari ULP Belambangan Unpu. Saya ingin bertanya, Pak Ustadz, tadi kan Ustadz menyampaikan bahwa semakin berat kadar ibadah yang kita lakukan akan semakin besar pahala yang akan didapat. Nah, sedangkan kita sebagai perempuan, fitrahnya itu adalah lemah ya, tergolong lemah. Kita sebagai perempuan fitrahnya tergolong lemah. Nah, kalau misalnya di puasa, pada saat kita puasa dengan aktivitas-aktivitas rumah, terus kemudian aktivitas-aktivitas rumah, kemudian mengurus anak dan lain sebagainya, itu otomatis kemungkinan besar kita akan sangat kekurangan tenaga pada saat puasa, begitu. Terus bagaimana caranya biar kita tetap bisa kuat menjalani ibadah puasa, terus kemudian dengan kualitas ibadah sholat kita dan tilawah kita itu bisa tetap berkualitas gitu. Walaupun misalnya kita ini sedang lemah, bertambah-tambah puasa gitu ya, sedang puasa, lagi sholatnya tuh bagaimana biar bisa tetap berkualitas dengan baik, dengan khusyuk gitu, dalam keadaan lemes-lemes gitu. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja Ustaz pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Dina. Jadi ketika Ibu berpuasa, memang tuntutan perempuan ini kadang-kadang ya banyak banget ya. Kalau suami kan cuman mungkin cari uang, cari nafkah gitu ya. Kalau ibu-ibu sudah ngatur uang gitu ya, ngatur rumah, ngatur anak gitu. Sambil puasa pula gitu. Memang kadang-kadang yang nggak pernah marah-marah, begitu puasa jadi marah-marah gitu. Pak, ini kenapa sih mama nih marah-marah terus? Puasa, lagi puasa gitu. Maka ibu-ibu ketika nih menjelang Ramadan nih, ibu-ibu ngobrol lah dengan suami gitu ya. Jadi sehingga nanti suami gini, jangan berharap rumah beres terus gitu ya. Jadi ada hal-hal yang ditoleransi. Kenapa? Karena sedang berpuasa gitu. Kecuali suaminya ngasih fasilitas, fasilitas pembantu ya. Kalau ngasih pembantu ya enak lah gitu, beres-beres semuanya gitu ya. Tapi kalau sedang prihatin ya sama-sama prihatin. Jadi ketika lihat rumah berantakan, ayo kita beresin berantakan sama-sama gitu. Bahkan ibu-ibu ini kadang-kadang juga lucu gitu ya. Begitu rumah rapi gitu, aduh ini kayak kayak rumah kayak nggak ada kehidupan gitu ya. Rapi terus gitu. Tapi begitu berantakan pening gitu. Tapi ibu-ibu semangat gitu ya. Tadi saya sebutkan ada dosa, kesalahan, tidak bisa dihapuskan dengan istighfar, tapi bisa dihapuskan ketika ibu ridho dengan keletihan, kecapean, ngurus rumah tangga. Sambil tadi diobrolin sama suami gitu. Pak, Mas atau siapa gitu ya, diobrolkan kondisi seperti ini, minta bagi tugas gitu ya, minta bantuin. Kan bukan aib kalau suami nyapu gitu ya. Bukan aib kalau suami bantuin goreng apa gitu, bukan aib gitu. Rasulullah saja itu ketika sepatunya, sendalnya itu robek, itu Rasulullah menjahit sepatunya sendiri gitu. Menjahit bajunya, kancingnya, ya kalau hanya sekedar kancing baju, ya diajarinlah suaminya cara masukin benang gitu, nggak apa-apa. Ini Bu ya, Bu Dina, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu Dina? Apakah sudah terjawab? Iya, terima kasih.
Alhamdulillah, silahkan kami beri kesempatan lagi untuk satu penanya bagi ibu-ibu khususnya yang di luar dari UP3 Kota Bumi, kami persilahkan. Sambil menunggu ya Ustadz, saya seperti biasa sebenarnya pertanyaan itu selalu banyak banget gitu ya. Jadi setelah tadi pertanyaan, karena memang kondisinya itu cocok sekali ibu-ibu ya Ustadz, karena memang posisinya itu tidak hanya menghandle ibadahnya sendiri, tapi menghandle ibadah satu keluarga gitu. Jadi saya yang pertama, batas dari ibadah, maksimal ibadah pribadi kita dengan ibadah yang istilahnya untuk keluarga, karena kan memang sama-sama untuk ibadah ya Ustaz. Contoh, mohon maaf, kita saya pribadi punya target harus selesai 2 kali khatam Quran gitu kan, tapi apa ya, kayak kelelahan. Kalau saya terlalu egois kalau harus kayak ngaji terus gitu kan, karena harus mengurus anak dan ini, tapi kayak ada rasa bersalah juga, kayak nggak terlalu berjuang gitu. Nah itu batasannya gimana? Yang kedua, untuk waktu akhir sahur itu, yang dimaksud sahur itu makannya juga, ataukah misalnya kita mepet sahur tapi minum air putih juga, itu sudah disebut sahur? Ya. Gitu. Terima kasih. Jadi yang pertama tentang batasan ini ya, bagaimana. Jadi ibu, memang kondisi gini, disebutkan dalam Quran, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam berdiri, duduk atau berbaring gitu. Afdolnya baca Quran tuh ya dia berdiri, duduk, baca Quran gitu ya. Kalau nggak sanggup berduduk karena capek, mungkin dia bisa melengok-lengok gitu ya, tenderan gitu ya, leye-leye. Nggak capek banget sambil tidur boleh gitu. Artinya gini, jangan berharap ibu-ibu ini mau baca Qurannya fokus. Suaminya nggak ada, anak-anak pada tidur, itu repot nyari waktu kayak gitu. Maka sambil masak baca Quran gitu ya. Nyambi sambil ngomong baca Quran. Anak lagi main kita ngeliatin baca Quran, itu boleh, boleh. Bahkan ibu-ibu disebutkan kan kalau kita satu keluarga mau hafiz semua kan sulit gitu ya. Maka paling tidak kita menyokong entah suami kita atau anak-anak kita yang bisa hafiz Quran. Sehingga apa nanti satu keluarga itu Bu, kita akan mendapatkan kalau ada yang paling terbaik, nanti surganya surga yang tertinggi dan dia bisa membawa anggota keluarganya masuk surga tertinggi. Ibu jangan iri ketika ibu keteteran. Kalau ibu keteteran ya sudah dialamin ya. Jangan ya semampu ibu lah. Kan kita target ya, namanya target ya harus besar. Tapi semampu ibu, sekemampuan ibu gitu. Selebihnya kita berharap suami kita yang bisa menghandle, bisa baca Quran banyak, anak-anak gitu. Tetap kita mendapat pahala. Bahkan ibu-ibu sekalian, Aisyah itu istri Rasulullah SAW itu kadang-kadang dia mampu membayar hutang puasa itu ketika di akhir-akhir di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena dia nggak mau puasa ketika Rasulullah ada di dekat dirinya. Saking gitu. Padahal boleh-boleh saja. Tapi dia tidak berharap ketika dia sedang puasa Rasul dekat dengan dirinya. Yang berikutnya, tadi tentang sahur. Jadi sahur itu Bu, yang terbaik waktu sahur adalah waktu-waktu akhir gitu ya. Waktu-waktu akhir sebelum sebelum azan. Walaupun kadang-kadang kita dengar serine imsak ya, 10 menit sebelum itu imsak. Imsak itu sebenarnya para ulama menyebutkan itu bukan nggak boleh makan minum lagi, bukan. Maksudnya Bapak Ibu yang sudah sahur ketika dengar imsak, siap-siaplah ke masjid gitu. Siap-siap ke masjid jalan gitu. Tapi bagi ibu-ibu yang bapak-bapak belum sampai sahur ya segera sahur gitu. Walaupun cuma minum air putih, walaupun cuma makan roti satu atau korma satu itu sudah cukup gitu. Itu ya. Kemudian banyak ya, kalau ibu-ibu makan yang goreng-gorengan, yang santan-santan biasanya memang kendalanya nanti waktu siang itu lebih banyak haus dibandingkan ketika ibu
tidak makan yang santan-santan. Maka sebelum apa namanya? Sebelum waktu sahurnya habis, minum air hangat yang hangatnya luar biasa ya, agak luar biasa. Itu biasanya bisa nanti waktu siang kita agak nyantai-nyantai. Kenapa? Karena lemak minyaknya itu tidak bikin kita haus. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah Ustadz, terima kasih. Satu lagi Ustadz, ini ada yang Ya. bertanya dari Nyonya Budi Laksana UPT Tanjung Karang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, Ya. tips apa saja sih agar ibadah puasa kita bisa berjalan dengan lancar selama sebulan penuh? Ya. Tipsnya, silahkan. Biar Ramadan ini lancar sebulan penuh. Dulu kalau orang-orang tua kita mengajarkan, mohon maaf, lebarannya itu bukan lebaran ketika Idul Fitri. Jadi sebelum puasa itu kumpul-kumpul keluarga, halal bihalal duluan, sehingga nanti Ramadan kita tidak disibukkan dengan urusan belum maaf-maafan sama sini, belum ada ya. Kadang-kadang kan jadi masalah kita kan ada hal-hal yang antara kita anggota keluarga, suami, istri, anak, mertua, orang tua itu mungkin ada salahnya. Ya kalau Ramadan kita sudah kelar, Ramadannya kita bisa ringan. Yang berikutnya tadi kita jangan terlalu fokus dengan tidak makan dan minum, tapi bagaimana kita mengendalikan nafsu kita, syahwat kita untuk tidak banyak ngobrol, ya nggak perlu gitu ya, tidak banyak mendengar hal-hal yang nggak perlu gitu. Saya kadang-kadang fitnah Bu ya, mohon maaf. Saya ngajar dari kampus itu, biasanya kalau pulang ke Kalibening itu saya bisa setengah juz baca Quran sambil naik motor. Tapi begitu berhenti ke mana pom bensin nyusup, ada orang ngamen pakai tip gitu. Begitu nyampe rumah, loh kok lagu dangdut gitu kan. Padahal dia dari Quran baca Quran sambil naik motor. Tapi itu godaannya gitu. Godaannya begitu. Maka bagaimana kalau kita istiqomah gitu ya. Jangan dengar-dengar yang nggak perlu, jangan lihat-lihat yang nggak perlu, jangan membicarakan yang tidak perlu, sehingga Ramadannya berkah. Yang berikutnya tadi saling support, suami, istri. Kalau suami bangun malam, bangunin istri, gitu ya. Kalau istri bangun duluan, bangunin suami, anak-anak dia bangunkan untuk banyak baca Quran, gitu ya. Ya saling sapa lah. Kemudian mengkondisikan rumah, jangan sampai ketika Ramadan datang ke rumah kita sibuk nonton TV, kita sibuk dengan HP kita, gitu ya. Kita sibuk dengan urusan-urusan yang kadang-kadang nggak penting. Kemudian ya kalaupun ibu mau istirahat boleh, tapi jangan kebanyakan tidur. Tidur kalau ibu tidur siang, tidur sore untuk persiapan biar bangun malam boleh, dianjurkan. Tapi kalau tidurnya banyak tidur nanti jadi kesalahan gitu ya. Ada ini ungkapan ibadahnya orang puasa tidur. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu kan ungkapan yang nggak benar. Nggak benar. Jangan terjebak nanti. Memang gini Bu, Allah inginkan di waktu kita yang sedang kekurangan energi, kekurangan tenaga, tapi Allah inginkan dari kita nilai yang paling terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Yang terbaik gitu ya. Ini Bu ya. Mudah-mudahan ya semua harapannya Allah berikan keberkahan. Berkah itu Bu sedikit tapi mencukupi. Nah, itu berkah namanya. Berkah itu sedikit. Kadang-kadang kalau kita lihat, mohon maaf ya, matematika sama rizki itu berbeda. Kalau dunia itu hitungan angka-angka. Kalau rizki itu sesuatu yang berkah. Makanya kadang-kadang ada guru TPA, guru ngaji, gajinya 500.000, tapi cukup bisa sebulan. Gitu ya. Ada orang kerja 10 juta, 10 koma. 10 hari udah koma gitu. Udah bingung cari hutang, cari kenapa? Karena nggak bisa jadi nggak berkah. Maka ibu-ibu kita berharap pada Allah diberikan keberkahan di bulan Ramadan. Sehingga kita menjalaninya dengan tenang, dengan santai, dengan ringan. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah Ibu Budi sudah terjawab ya pertanyaannya.
Mungkin sudah cukup bagi ibu-ibu semuanya untuk sesi tanya jawab. Dan demikianlah acara kajian kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan jazakallah khair kepada Ustadz yang telah memberikan ilmu yang luar biasa. Nanti kita akan ada sesi foto lagi ya Ustadz, tapi sebelumnya saya akan umumkan dulu ibu-ibu yang beruntung untuk mendapatkan door prize pada siang hari ini, ya. Bisa disimak ya ibu-ibu. Yang pertama adalah Ibu Budi Laksana dari UPT Tanjung Karang. Barakallah Ibu. Yang selanjutnya adalah Ibu Dewi Wahyudi dari UID Lampung. Dan yang ketiga adalah Ibu Rere Beni dari UP3 Tanjung Karang. Barakallah, selamat kepada teman-teman yang mendapat door prize. Nanti akan dihubungi oleh sekretaris masing-masing unit ya untuk hadiahnya. Begitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah penyerahan kenang-kenangan dari Ketua PIKK UP3 Kota Bumi, yaitu Ibu Ersa Himawan, yang akan diwakili oleh Ibu Sriani Chandra. Kepada Ibu Sriani Chandra kami persilahkan. Oh iya, iya, iya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak, jazakallah khair Ustadz sudah bersedia menjadi narasumber. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bersilaturahim kembali. Kami persilahkan Ustadz untuk melanjutkan aktivitas atau agenda berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ibu-ibu yang kami hormati, demikianlah tadi acara kajian gabungan rutin PIKK PLN Lampung. Kami berharap kajian ini bermanfaat untuk kita semua dan kami mohon maaf selaku panitia atas kesalahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Sampai jumpa di acara kajian gabungan berikutnya. Kami UP3 PIKK PLN UP3 Kota Bumi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua ibu-ibu yang sudah hadir ya. Terima kasih.